bidang-bidang apa saja Pak Ustadz yang perlu sanad gitu loh. Maksudnya kita kan sering berinteraksi di dalam kehidupan ya ini ya. Ya. Nah kira-kira apa saja yang kita kalau ngomong itu perlu sanad gitu loh. Ya, terutama terkait dengan riwayah tentunya ya. Terkait dengan riwayat, riwayat itu bisa hadis, termasuk juga tadi tentang keilmuan gitu ya. Sanad keilmuan, sanad kitab itu saya kira juga penting itu ya, urgensinya sanad itu. Termasuk ketika kita misalnya menisbahkan pendapat pada seseorang, itu kan butuh validasi. Apakah betul tokoh itu mengucapkan semacam itu gitu ya. Jadi artinya apa yang kita kutip itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara ilmiah gitu ya. Kadang kita itu terlalu percaya pada tokoh tertentu gitu. Fanatisme ya. Fanatisme ya, terlalu percaya pada tokoh tertentu sehingga menghilangkan nalar kritis kita. Misalkan ada tokoh yang kita anggap suci gitu ya. Ya, terus dia menyampaikan berita tertentu, kita nggak berani nih mau kritis, takut walat katakanlah misalnya semacam itu gitu. Jadi akhirnya kita menerima mentah-mentah berita yang disampaikan oleh tokoh itu gitu ya. Padahal itu belum tentu benar. Padahal belum tentu benar. Dulu di sejarah pemalsuan hadis-hadis Nabi itu yang paling berbahaya adalah hadis-hadis yang dipalsukan oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang yang Punya ahli pengaruh ibadah, punya pengaruh. Kenapa? Karena ketika orang ahli ibadah, orang soleh, orang punya pengaruh gitu kan, dia menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Nabi, jamaahnya akan percaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari bahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-194. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saat ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu. Iya, Mas Ini Anis. beliau kalau misalnya yang kedua ya kita undang ya Mas Aldi. Yang kedua. Nah, ini beliau adalah Ustadz Muhammad Khudori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kayaknya saya lihat status dengan itu lagi ada acara di Solo itu apa, Tad? Yaitu Raker Lakpesdam ya di dengan ikut di Lakpesdam. Ya, di UIN Raden Mas Said Surakarta itu di Solo selama 1 hari itu ya, tanggal 28 Sabtu kemarin. Kelihatannya sekarang ini masih agak-agak ini ya, full ya, Ustaz. Ya, kondisi saya memang begini ya, agak mungkin cuaca juga. Iya, agak betul. Cuacanya agak ekstrim ini. panas di luar itu ya. Yang penting di dalam tidak panas, Ustaz. Iya, itu mudah-mudahan begitu. Di dalam tetap adem meskipun di luar panas itu cuacanya. Nah, Mas Aldi, ini beliau ini sudah kita undang. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa? Nah malam ini kita akan membahas sanad Mas Anis. Sanad. Ya kan kita mungkin sering mendengar kata sanad itu kan. Mungkin di ilmu hadis gitu ya. Jadi kan kalau dengar kata sanad gimana Mas Anis? Kalau kata sanad, kalau dulu di pesantren itu tuh ya rantai keilmuan Mas Aldi. Oh gitu. Bagaimana itu ilmunya seorang santri itu harus bersanad kepada seorang kiai atau guru. Nanti nyambung kepada guru-gurunya sampai ke Kanjeng Nabi. Nah ini pas dengan beliau ini kan ahli ya tentang persanatan ini mungkin. Iya. Kita bisa belajar nih tentang sanad itu apakah kemunculannya itu bagaimana awalnya gitu loh Ustaz, kayak gitu. Monggo Ustaz, bagaimana tentang sanad yang sebenarnya harus kita ketahui untuk
kita sebagai orang awam, Ustaz? Baik, terima kasih Mas Anis, Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin ya Mas Anis, Mas Aldi, malam ini kita bisa bertemu kembali ngobrol-ngobrol santai. Iya. Malam ini kita akan sharing, diskusi tentang sanad atau ahmiyatul isnad gitu ya, urgensi sanad gitu. Jadi dulu ketika di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat atau pasca Rasulullah SAW wafat itu, para sahabat pada awalnya ketika menyampaikan sabda Nabi SAW itu mereka tidak menggunakan sanad gitu ya, karena memang di masa itu belum terjadi konflik, belum terjadi fitnah gitu ya. Jadi para sahabat masih semuanya bisa dipercaya ketika menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW gitu. Berarti mulanya karena ada masalah tadi ya, Ustaz? Ya, tapi kemudian ketika terjadi fitnah, fitnah ini oleh para ulama hadis itu adalah fitnah yang dimulai ketika terbunuhnya Khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan itu ya. Lalu setelah itu kemudian banyak bermunculan kelompok-kelompok politik gitu ya, kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi tertentu, partai itu ya zaman itu mungkin ada muncul Khawarij, muncul Syiah dan lain sebagainya itu, maka kemudian mereka mulai selektif itu, karena kelompok-kelompok itu dengan mudahnya mengatasnamakan, membuat ucapan tertentu katakanlah semacam itu, lalu kemudian disandarkan atau diatasnamakan kepada Nabi. Gitu kan. Untuk apa? Untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan ideologi mereka. Jadi mereka punya ideologi, lalu kemudian ideologi itu dibuatkan makalah, ya, yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu untuk kepentingan tertentu atau kelompok itu ya? Untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan ideologi politiknya ataupun ideologi agamanya gitu ya. Padahal Rasul tidak mengatakan itu. Padahal Rasul tidak mengatakan semacam itu gitu. Nah dari situ kemudian para sahabat mulai selektif itu ya, mulai selektif ya. Para tabiin setelah sahabat kemudian generasi tabiin mereka sangat selektif sekali gitu. Jadi ketika ada orang menyampaikan sebuah makalah yang kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, mereka akan memverifikasi itu, mereka akan tanya, ini kamu dapat dari mana? Ya, ini kamu dapat dari mana? Apakah orang yang menyampaikan riwayat ini adalah orang-orang yang thiqah atau tidak gitu ya. Kalau orang yang menyampaikan riwayat itu adalah orang-orang yang thiqah, maka mereka akan menerima itu. Nah ini thiqah apa ini biar jelas yang teman-teman itu. Thiqah itu kalau dalam keilmuan hadis itu adalah orang yang adil dan dobit gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu ada syurutus sihah al-khamsah. Ada syarat kesahihan hadis yang jumlahnya ada 5 itu ya. Yang pertama itu adalah ittisalus sanad, sanad yang bersambung gitu ya. Dari mulai mukharrij itu adalah kolektor hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu bersambung ya, dari Imam Bukhari misalnya kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanadnya bersambung. Itu syarat yang pertama. Jadi ittisalus sanad itu. Kemudian yang kedua itu adalah adalatur ruwah. Rawinya orang-orang yang adil. Adil ini adalah orang-orang yang dia tidak melakukan dosa besar gitu ya. Dan juga tidak terus atau sering melakukan dosa-dosa kecil. Jadi integritasnya itu terjaga. Atau kalau bahasa sekarang mungkin kita menyebut adil itu ya orang yang berintegritas gitu ya. Dia tidak suka. Kalau zaman dulu itu kriteria adalah itu ya termasuk dia tidak suka jajan di warung-warung gitu ya. Itu bisa menurunkan integritas itu. Jadi dia seorang yang warok gitu ya.
Tidak, sangat tidak suka nongkrong-nongkrong di luar. Tidak suka Maksudnya sangat nongkrong di menjaga luar. kehalalan Iya, dari apa betul. yang Nah, dia makan ya. itu konteks dulu ya. Kalau konteks sekarang mungkin butuh kajian lagi gitu ya, konteks sekarang itu. Lalu kemudian yang ketiga ini dhabtur ruwah. Rawi, pembawa berita, pembawa hadisnya itu adalah orang-orang yang dhabit. Dhabit itu adalah orang yang hafalannya kuat. Ya. Jadi Pelupa gitu ya. ibaratnya dia punya koleksi hadis banyak itu, kalau mau ditampilkan ya tinggal ambil saja gitu ya. Dhabit itu ya. Dhabit itu nanti pembahasannya panjang itu, ada dhabtus sadr, ada dhabtul kitab dan lain sebagainya. Tapi saya kira tidak perlu diperdalam ini. Yang keempat itu adamus syudud, tidak syad. Syad itu adalah mukhalafatut thiqati liman awsaqu minhu kalau dalam ilmu hadis itu. Seorang rawi yang thiqah tapi riwayat hadisnya itu bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah. Berarti yang berintegritas, cuman ada yang lebih Iya, berintegritas. tapi ada yang lebih berintegritas lagi. Nah, riwayatnya ini bertentangan. Itu nanti tidak bisa masuk kategori hadis sahih. Nah, yang kelima itu adalah adamul ilat ya, tidak problematik hadisnya itu ya. Tidak kontroversi. Tidak ilat itu nanti kan banyak juga definisinya, termasuk bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati dan lain sebagainya itu. Bertentangan dengan Al-Quran mungkin. Sharihul Quran misalnya ya, yang tidak bisa ditakwil lagi itu. Jadi ketika sebuah hadis itu memenuhi 5 syarat itu, maka hadisnya akan dinamakan sebagai hadis yang sahih itu. Jadi di zaman tabi'in itu mulai sanad itu mulai diperhatikan ya. Masa ya sahabat akhir dan tabi'in awal itu mulai menjadi perhatian di kalangan ulama hadis itu. Karena apa? Karena banyak bermunculan kelompok-kelompok yang dengan mudah mengatasnamakan itu adalah sabda Nabi untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan ideologi mereka. Maka kemudian muncullah sanad itu. Sehingga ulama hadis yang namanya Abdullah bin Mubarak itu dia mempunyai makalah statement yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Sanad ataupun isnad itu ya bagian dari agama. Tanpa sanad maka orang itu akan ngomong sembarangan, akan ngomong sakarpe dhewe dan akan dengan mudah menisbahkan qolan Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkan semacam itu gitu. Dan kita sekarang itu banyak sekali ya kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang di zaman Nabi tidak ada itu disebut qolan Nabi itu misalnya ya. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh hadis-hadis yang diproduksi semacam itu, yang bahkan itu bisa jadi yaitu memproduksinya itu di era-era belakangan gitu. Tapi kemudian dinisbahkan kepada Nabi itu. Dan itu dalam kajian hadis maudhu gitu ya, hadis palsu itu salah satu indikatornya ya sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada tapi dinisbahkan pada Nabi itu jelas sekali palsu gitu ya. Nah, berarti sanad sendiri itu tadi artinya sandaran ya? Ya, jadi kepada Nabi ya. Kalau dalam hadis itu ya silsilatur ruwah, ya rangkaian silsilah para perawi hadis itu yang sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi kalau sanad kalau bisa diartikan, kalau misalnya saya mengambil sanad dari Mas Anis, pokoknya sanad atau saya sandarkan kata-kata itu sama Mas Anis, itu kira-kira bisa disebut sanad juga? Bisa juga ya. Jadi dalam konteks keilmuan itu juga ada sanad keilmuan gitu ya. Misalnya saya ngaji kitab Alfiyah misalnya ya dari ustadz saya di pesantren. Nah, ustadz saya ngaji kitab Alfiyah itu dari gurunya di pesantrennya di Lirboyo misalnya. Karena guru ngaji saya di pesantren itu dulu ustadz-ustadz dari Lirboyo, terutama yang ngajar Jurmiyah, Imriti dan Alfiyah itu ya. Termasuk ya beberapa kitab hadis Bulughul Maram ya, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya itu rata-rata sanadnya larinya ke Lirboyo dan ke Ploso itu. Karena kebetulan ustadz saya di pesantren dulu yang memang alumni Lirboyo, alumni Ploso. Itu juga bisa dikatakan sebagai sanad keilmuan ya. Nah, walaupun ini bukan tentang Kanjeng Nabi kan? Ya, bukan tentang spesifik hadis ya. Misalnya kalau saya ngaji kitab Bulughul Maram itu, saya punya sanad sampai pada mu'alifnya. Mu'alifnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi
rentetan apa namanya orang-orang yang menjadi pengajar terhadap kitab itu bisa disebut sebagai Sanad. Jadi saya punya sanad kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Dari siapa? Dari guru saya. Guru saya dari siapa? Dari gurunya sampai pada Ibnu Hajar Al Asqalani itu. Kan juga ada sebagian dari beberapa santri yang itu hafalan Al-Quran Mas Aldi. Itu kan ada sanadnya juga ya? Nah betul. Jadi Al-Quran itu juga ada sanadnya. Apalagi kemudian dalam Quran itu banyak kiroah. Gitu ya. Kita mengenal ada kiroah sab'ah. Bahkan ada kiroah asyrah gitu ya. Kemarin salah satu mahasiswa S2 saya itu dia meneliti tentang metode belajar kiroah asyrah. Padahal saya sendiri tidak menguasai kiroah asyrah itu karena memang ya belajar kiroah itu harus bersanad ya. Karena itu berkaitan dengan suara. Suara itu kan teorinya misalnya dituliskan begini gitu ya. Tapi kalau tidak dilafalkan itu kan bisa jadi berbeda itu kan. Ya, betul. Makanya disitulah urgensinya sanad, pentingnya sanad itu di situ, sanad keilmuan gitu ya. Apalagi sanad kiroah gitu. Tapi bidang-bidang apa saja Pak Ustadz yang perlu sanad gitu loh. Maksudnya kita kan sering berinteraksi di dalam kehidupan ya ini ya. Ya. Nah kira-kira apa saja yang kita kalau ngomong itu perlu sanad gitu loh. Ya terutama terkait dengan riwayah tentunya ya. Terkait dengan riwayat. Riwayat itu bisa hadis, termasuk juga tadi tentang keilmuan gitu ya. Sanad keilmuan, sanad kitab itu saya kira juga penting itu ya urgensinya sanad itu. Termasuk ketika kita misalnya menisbahkan pendapat pada seseorang, itu kan butuh validasi. Apakah betul tokoh itu mengucapkan semacam itu gitu ya. Jadi artinya apa yang kita kutip itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara ilmiah gitu ya. Karena ada sanadnya itu, ada referensinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau misalkan gini Ustadz, sanad ini yang paling urgent adalah bagaimana kita misalkan mau belajar tentang agama, harus ada sanad yang jelas sampai tadi ke Rasulullah. Ya. Tapi kalau misalkan tadi Mas tadi yang ilmu umum katakanlah begitu, itu apakah juga harus perlu sanad juga Ustaz? Saya kira sanad itu kan juga terkait dengan pemahaman ya Mas ya. Gitu. Jadi bagaimana kemudian guru-guru kita ke atas, ulama-ulama kita yang kitabnya kita kaji itu mempunyai pemahaman yang ketika kita kutip itu ya pemahamannya sama gitu ya. Ya terkait dengan misalnya ayat tertentu ataupun hadis tertentu gitu ya. Jadi punya pemahaman yang sama gitu. Meskipun dalam konteks yang lain, yang namanya sebuah ilmu itu kan selalu berkembang. Nah itu pengembangannya apakah boleh kita kembangkan sendiri? Termasuk pemahaman terhadap Quran maupun hadis itu kan berkembang. Ya. Jadi kalau dalam fikih itu ada seorang mujtahid mutlak yang dia punya kaidah rumusan untuk menggali hukum dari Quran dan hadis. Nah, selain mujtahid mutlak itu juga ada mujtahid di bawahnya, ada mujtahid fil madhab misalnya. Dia tidak mempunyai kaidah, tidak mampu menciptakan kaidah untuk berijtihad gitu. Tapi dia mampu berijtihad menggunakan kaidah yang telah dirumuskan oleh imamnya itu ya. Jadi dalam madhab Syafi'i misalnya kita mengenal ada Imam Al-Ghazali, ada Imam An-Nawawi itu kalau dalam literatur fikih Syafi'i itu kan tingkatannya belum mujtahid mutlak gitu ya. Tetapi beliau mampu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu sebagai pendiri madhab Syafi'i gitu. Jadi dalam konteks keilmuan sebenarnya kita juga bisa mengembangkan itu. Apalagi kemudian berkaitan dengan isu-isu yang kita hadapi di zaman sekarang. Yang tentunya zaman sekarang itu kondisinya juga berbeda kan dengan zaman Imam Syafi'i, dengan zaman ulama-ulama salaf itu berbeda. Dan hal itu tentu mendorong kita untuk memahaminya lebih fresh gitu ya, memahaminya dengan konteks kekinian sehingga pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis itu tidak jumud gitu, tapi terus berkembang menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Makanya kemudian ketika para ulama mengatakan bahwa Quran itu sholihun likulli zamanin wa makanin, itu ya pemahamannya gitu. Kalau teksnya kan tetap gitu ya.
ayatnya ya tetap, hadis itu juga tetap, tapi pemahamannya itu yang kemudian Ada berkembang. pengembangan gitu Ada ya. pengembangan, betul. Berarti kayak misalnya saya belajar sama seseorang nih, ustadz atau kiai, itu kan kadang kan baku ya, maksudnya kaidahnya seperti ini. Misal di zaman saya atau mungkin di kehidupan saya itu ada sesuatu yang mungkin mirip, itu bisa dikawinkan dengan pemahaman kita sendiri gitu Ustadz, atau gimana? Ya, ya tentu itu kan kalau berkaitan dengan teks-teks keagamaan ya ada perangkat-perangkat keilmuannya gitu ya Mas ya. Ada teori-teori kaidah-kaidah usul fikihnya, ada kalau dalam hadis itu ketika misalnya kita menemukan dua hadis yang kontradiktif, itu juga ada kaidah-kaidahnya dengan menggunakan pendekatan al-jam'u wa taufiq dengan kompromisasi dulu gitu ya. Ada konteksnya tertentu. Kalau tidak bisa dengan jam'u wa taufiq ya dengan at-tarjih, diteliti mana yang hadisnya itu lebih kuat gitu. Kalau nggak bisa ya dengan an-nasikh wal mansukh, diteliti mana yang turun lebih dulu, mana yang belakangan. Yang belakangan itu yang nasikh, yang menghapus, yang turun lebih dulu. Dan itu kan ya harus berurutan gitu ya, berurutan, butuh penelitian gitu. Tidak boleh sembrono, tidak boleh serampangan gitu. Misalnya ada dua hadis yang bertentangan, lalu kemudian wah ini yang satu kita nilai dhaif, yang satu sahih sesuai dengan kepentingan kita, ya nggak bisa gitu. Contoh gampangnya misalnya ketika ada hadis riwayat Abu Hurairah misalnya ya, Abu Hurairah itu mengatakan bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu ya. Tapi di sisi lain Sayyidah Aisyah itu mengklaim bahkan kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri itu dia pembohong. Ini kan ada pertentangan gitu ya. Satu mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, Abu Hurairah, satunya mengatakan Nabi nggak pernah kencing berdiri. Nah, disinilah pentingnya kalau dalam usul fikih namanya at-ta'arud bainal adillah itu ya. Bagaimana cara mencari solusi ketika ada dua teks dalil yang secara lahiriah, secara zahir itu bertentangan. Maka diterapkan kaidah al-jam'u wa taufiq itu, kompromisasi. Konteksnya hadisnya Abu Hurairah itu adalah ketika di perjalanan. Jadi kamar mandinya, tempat kencingnya memang tidak memungkinkan untuk jongkok gitu. Sehingga ya Nabi terpaksa berdiri itu. Tapi yang dialami oleh Sayyidah Aisyah itu ya ketika beliau di rumah gitu kan. Di rumah itu ya kamar mandinya lebih memadai gitu. Memungkinkan untuk jongkok sehingga Nabi ya jongkok terus gitu. Yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah itu. Jadi ada apa? Ta'arud tadi ya. Nah, ya, kalau mungkin kayak gini enggak Ustadz? Kayak misal saya itu mengatakan Mas Anies itu kemarin pergi ke kafe ini gitu misalnya. Bertemu sama seorang cewek gitu misal gitu. Nah, misal saya ngomong kayak gitu, tapi ternyata ada orang lain yang mengatakan, oh enggak Mas Anies kemarin sama saya gitu lah. Nah itu, nah ini ternyata ada apa? Ada suatu yang bertentangan gitu gitu ya. Nah kan kayak gitu kan, mungkin apakah seperti itu? Karena kan kalau sekarang itu ada yang orang itu menyandarkan sesuatu, misal ngomong Kiai Anies ternyata seperti ini. Padahal ketika dikonfirmasi dengan orang terdekatnya, misal siapa misalnya orang terdekat, misal sahabatnya lah gitu, ternyata nggak seperti itu. Nah itu kira-kira kalau seperti itu gimana Ustadz? Apalagi disiplin sanad itu kan selain mungkin di hadis, di kehidupan kayak sekarang itu kan juga penting kan untuk memverifikasi itu. Problem kita sekarang itu kadang-kadang kita malas untuk klarifikasi Mas ya. Padahal di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada seorang fasik gitu memberikan, sebenarnya tidak hanya fasik saja ya, orang secara umum itu ya, orang yang memberikan informasi siapapun memberikan informasi, memberikan berita ya fatabayyanu. Tabayyanu itu kan fi'il amr ya. Fi'il amr itu kalau dalam kaidah usul fikih, kaidah dasarnya ya al aslu fil amri lil wujub itu. Wajib gitu kan. Kaidah dasar pada amr itu ya wajib gitu. Ketika tidak ada dalil yang mengarahkan pada selain wajib itu. Tapi kadang-kadang kita sekarang itu malas untuk klarifikasi itu.
ya. Kadang kan jadi malah berpikir aneh-aneh sama Berpikir macam-macam. Kiai Jadi Anies tadi. ketika ada informasi yang berbeda, apalagi kita kenal sama Mas Anies gitu ya, ya klarifikasi pada Mas Anies Kan gitu. tahu orangnya gitu tadi. Tahu orangnya gitu. Sekarang kan media sudah luar biasa ya, alat komunikasi sudah banyak sekali. Untuk menghubungi seseorang itu nggak sulit sekarang itu. Masalahnya kadang-kadang sekarang itu tidak mau konfirmasi, nggak mau klarifikasi itu. Ya. Sudah menyimpulkan sendiri malah. Sudah menyimpulkan sendiri. Jadi sababun nuzul ayat itu Al-Hujurat ayat 6 itu dulu adalah Nabi itu mengutus seorang sahabat namanya Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat di perkampungan Bani Mustalik. Nah, sebelum Al-Walid bin Uqbah ini masuk Islam, sebelum masyarakat Bani Mustalik itu masuk Islam, Al-Walid dengan orang-orang Bani Mustalik itu pernah ada konflik gitu ya. Pernah ada konflik dulu di zaman jahiliyah itu. Jadi Nabi memerintahkan Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat di perkampungan Bani Mustalik. Lalu berangkatlah si Walid bin Uqbah ini. Tapi belum sampai di perkampungan Bani Mustalik, dia sudah punya firasat yang macam-macam. Nah, ini kayaknya Bani Mustalik itu bakal ngapain saya gitu. akan bunuh saya malah ini itu kan. Akhirnya dia pulang. Dia pulang ke Madinah, dia menyampaikan pada Nabi bahwa orang-orang Bani Mustalik itu mereka sudah tidak menunaikan sholat, nggak mau menunaikan zakat ya. menunaikan zakat itu. Nabi kan marah itu. Dan Nabi sudah hampir saja sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi Bani Mustalik itu. Iya. Tapi kemudian Nabi mengutus Khalid bin Walid itu untuk cross check apakah betul yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah. Ternyata enggak. Ternyata tidak betul itu. Iya, tidak betul ya. Ternyata itu hanya firasatnya Walid bin Uqbah saja. Hanya dhon aja, hanya dugaan Walid bin Uqbah. Karena memang dulu dia punya sejarah konflik gitu dengan orang-orang Bani Mustalik. Lalu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu itu. Berarti ini mungkin sering terjadi juga di zaman sekarang mungkin. Betul sekali itu. Sangat sering itu yang kayak gitu. Apalagi ini Mas Aldi. Sekarang kan zaman yang sudah serba digital, zaman yang sudah globalisasi, artinya banjir informasi yang kita dapat. Apalagi lewat handphone macam-macam itu kan. Sulit juga klarifikasi. Cara konfirmasi ya. kita mengetahui bahwa info yang datang ke kita itu info yang valid atau tidak, itu apakah juga harus menggunakan sanad juga, Ustaz? Jadi kalau dalam konteks sekarang sanad itu ya mungkin verifikasi itu ya, klarifikasi itu ya. Termasuk juga kalau ada informasi itu ya diteliti dulu, ini informasinya dari mana, sumber beritanya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, medianya media yang kredibel apa tidak gitu kan. Atau kemudian kita juga bisa membandingkan dengan bagaimana sih sumber yang lain gitu. Jadi kalau dalam hadis itu ada syawahid namanya, penguat eksternal gitu ya. Apakah hadis ini punya jalur lain apa tidak yang bisa mendukung status hadis itu gitu. Itu kita bisa terapkan sebenarnya dalam dunia sekarang ketika kita dihadapkan pada sebuah informasi ataupun berita tertentu itu Mas Anies. Itu kan salah satu cara bagaimana kita biar tidak terbawa oleh berita yang tidak benar atau hoax dan fitnah mungkin Ustaz. Dan sekarang juga malah fitnah juga. Iya. Karena nanti kalau misalkan kita kok tadi terbawa oleh berita yang tidak benar, kan kita juga terbawa arus oleh media tadi ya. Betul. Artinya penggiringan opini juga ada di situ. Betul. Dan itu juga Ada framing. Ada framing ya, ada framing. Iya, framing benar. Nah, sekarang ya itu adalah problem kita ya di zaman sekarang itu. Oke, Ustadz, ini menarik Ustadz, tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari tadi banjir informasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda iklan yang lewat dulu.
Pemirsa Himajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar RDI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Ustadz Muhammad Khudari dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, tadi kita membahas tentang bagaimana itu rumitnya kita harus bersanad dengan baik kan gitu kan. Kalau dalam ilmu agama itu harus pasti ada sanadnya yang sikoh tadi ya, yang terpercaya. Nah, sekarang kalau zaman era sekarang, Ustadz, kan sudah tadi ada banyak sekali informasi yang datang berseliweran gitu ya. Nah, apakah juga harus perlu sanad yang tadi yang jelas, atau memang kita yang penting itu kebenaran, kita yakini kebenaran sudah selesai, atau gimana? Jadi tradisi kritik hadis itu ya, ataupun kritik sanad dalam keilmuan hadis itu sebenarnya bisa kita terapkan untuk memverifikasi sebuah berita. Ya, misalnya kita mendapatkan sebuah berita gitu ya, kita bisa memverifikasinya apakah berita ini benar apa tidak gitu ya. Dengan apa? Misalnya pertama dengan melihat kredibilitas pembawa berita. Yang membawa berita. Yang membawa berita siapa? Kalau itu media ya medianya gimana? Track recordnya media ini gimana? Dia sering bikin hoax apa enggak gitu ya? Dia sering bikin sensasi apa enggak? Dia sering bikin framing terhadap pemberitaannya apa tidak gitu ya. Jadi kalau dalam sanad keilmuan hadis tadi ya kita lihat siapa yang membawa, dia orang yang thikoh, terpercaya apa tidak gitu kan. Kalau kemudian kita mengetahui bahwa pembawa berita itu medianya misalnya itu masih abu-abu nggak jelas, ya kita tentu butuh sanad yang lain, butuh jalur yang lain, butuh sumber dari sumber berita dari media yang lain untuk menguatkan apakah isi dari berita itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak gitu ya. Ini mungkin sama enggak kayak ketika di kuliah itu ya ada namanya tinjauan sejawat gitu, Ustaz? Ya, bisa juga itu ya. Jadi kenapa masyarakat kita misalnya, masyarakat di Indonesia itu mudah sekali terframing, mudah sekali menyebarkan berita hoax melalui broadcast di WA misalnya ya, di grup WhatsApp ya. Itu sebenarnya ada beberapa faktor gitu Mas ya. Pertama itu dari beberapa penelitian itu ya karena literasi yang terbatas, literasi yang kurang, yang rendah itu. Ya kita harus mengakui lah ya, masyarakat kita tuh memang literasinya sekarang terakhir itu jauh sekali dengan India gitu ya. India kan naik, luar biasa. India kalau di sosmed itu kan terkenal ada yang makanan kotor. Ya itu mungkin dan framing juga. Saya punya framing sendiri ya. Teman alumni dari India, S2 di India, ya enggak gitu-gitu juga. Sebenarnya di kita ya begitu ya banyak juga gitu kan. Nah, kita aja yang sentimen dengan India mungkin. Tinggal framingnya kan bagaimana? Tapi literasinya dia tuh naik luar biasa itu ya. Dibandingkan kita di Indonesia, kita harus mengakui itu. Itu faktor pertama karena literasi yang minim itu. Sehingga begitu kita dapat informasi karena literasinya rendah, katakanlah daya kritis kita kan berkurang ya. Artinya nggak bisa mengonter berita dengan baik gitu ya. Karena kita nggak punya modal gitu kan. Nggak punya modal bacaan sumber yang lain. Akhirnya ya udah diterima saja itu. Itu yang pertama itu. Yang kedua itu karena ya ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu kalau saya membagi ada dua. Pertama itu dia ingin menjadi semacam menjadi pahlawan gitu. Ingin menjadi orang yang pertama kali men-share, menyebarkan berita itu. Gitu kan? Jadi dapat berita, wah ini kayaknya bagus beritanya ini. Informasi tentang apa misalnya itu. Atau peristiwa kejadian apa. Berlomba-lomba ingin menjadi orang pertama yang mengabarkan di grup WhatsApp ini gitu. Itu yang pertama itu. Jadi pengen seolah-olah ya pengen jadi orang yang pertama menyebarkan kebaikan katakanlah semacam itu. Padahal itu adalah berita hoax, pengen jadi pahlawan gitu. Yang kedua, faktor psikologis itu adalah kita itu kadang-kadang lemah ketika informasi yang kita terima itu sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan pandangan politik kita. Berarti kalau informasi itu sesuai dengan kita menganggap itu benar. Iya, daya kritisnya berkurang gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kita suka ya. Kalau berita itu kok sesuai dengan pandangan, dengan ideologi keagamaan kita misalnya, sesuai dengan pandangan politik kita. Ini mau musim pilkada nih di Jawa Tengah ini. Kalau sesuai dengan paslon A misalnya itu karena dia yang saya dukung, udah di-share aja tanpa verifikasi terlebih dahulu itu.
Mungkin sama kayak orang jatuh cinta, Ustadz. Nah, Dia mungkin kan ya. dia nggak kritis sama Nggak walaupun kritis, pasangannya kemudian salah. Iya, kalau betul. bisa dikatakan nggak adil tidak sih? Iya, ya Adilannya bisa jadi bisa bermasalah. tidak adil juga. Jadi kalau berita itu dari kelompok atau berita itu substansinya isinya itu nggak mendukung pendapat kita, itu kita akan kritis luar biasa itu. Iya. Maka dicari celah-celahnya itu. Tapi begitu berita itu sesuai dengan kepentingan kita main share aja tanpa memverifikasi mengkritis. terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, itulah pentingnya di situ. Nah, yang ketiga itu kadang kita itu terlalu percaya pada tokoh tertentu gitu. Fanatisme ya. Fanatisme ya, terlalu percaya pada tokoh tertentu sehingga menghilangkan nalar kritis kita. Misalkan ada tokoh yang kita anggap suci gitu ya. Ya, terus dia menyampaikan berita tertentu, kita nggak berani nih mau kritis, Membantah. takut walat katakanlah misalnya Iya, semacam itu gitu. Jadi akhirnya kita menerima mentah-mentah berita yang disampaikan oleh tokoh itu gitu ya. Padahal itu belum tentu benar. Kan? Padahal belum tentu benar. Dulu di sejarah pemalsuan hadis-hadis Nabi itu yang paling berbahaya adalah hadis-hadis yang dipalsukan oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang yang Punya ahli pengaruh gitu ya? ibadah, punya pengaruh. Kenapa? Karena ketika orang ahli ibadah, orang soleh, orang punya pengaruh gitu kan, dia menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Nabi, jamaahnya akan percaya itu. Itu kayak semacam Dulu ada ya penggiringan opini itu ya. betul. Di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi, di era-era abad ke satu akhir dan 2 awal Hijriah itu, ketika terjadi banyak pemalsuan hadis itu, kan motivasinya kan macam-macam teman-teman. Ada karena faktor politis, ada faktor ideologis gitu kan. Faktor ekonomi juga ada. Faktor ekonomi itu aja. Misalnya ada hadis al-badinjanu syifa'un min kulli da' itu. Terong itu adalah obat segala macam penyakit. Siapa yang memasukkan? Ya dikasihnya penjual terong itu. Al-harisatu tasyuddu dhahra itu misalnya. Bubur harisa itu bisa menguatkan tulang apa namanya? Punggung gitu. Siapa yang memasukkan? Ya penjual bubur harisa supaya buburnya laris itu. Itu motif ekonomi itu. Nah, ada juga yang motifnya targhib. Sebenarnya bagus motivasinya targhib itu targhib atau tarhib. Targhib itu memberi motivasi untuk mengamalkan ibadah tertentu, tarhib itu menakut-nakuti untuk melakukan agar tidak melakukan dosa gitu. Termasuk motivasinya itu bagus. ada makalah yang tujuannya untuk fadhailul amal itu. Ya, nanti kalau fadhailul amal itu memang mayoritas ulama itu memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif ya bukan palsu ya. Untuk fadhailul amal dengan syarat-syarat tertentu. Oh iya. Nah, cuma kadang-kadang itu kita yang senang dengan fadilah gitu ya, dengan fadhailul amal itu kadang-kadang tidak memverifikasi itu, tidak meneliti apakah kemudian syarat untuk diamalkan itu terpenuhi apa tidak. Kan terkadang kita sebagai orang awam Ustaz, saking viralnya itu kan. Ya. Jadi seolah-olah itu hadis yang sahih gitu loh. Ya, karena memang kalau informasi itu kadang-kadang disampaikan terus-menerus tanpa ada yang mengkritik, tanpa ada yang mengingatkan, itu kan kadang-kadang di masyarakat kita, di masyarakat awam kita akan terpatri itu menjadi sebuah kebenaran, sebuah keyakinan gitu kan. Nah, Ustaz gini Ustaz, kita ngomong tentang kebenaran ya, terlepas dari tadi ada informasi yang datang dari eksternal, dari luar diri kita. Tapi juga kan kita punya informasi di dalam, artinya kita pengalaman punya pribadi, ya. punya pola pikir itu kan. Nah, bagaimana cara mengkombinasikan keduanya biar ini loh yang benar-benar benar gitu loh maksudnya, itu gimana Ustaz? Ya, itu memang tantangan bagi kita ya Mas Anis. Bagaimana kita itu bisa bersikap adil. Adil sejak dari dalam hati kita, adil sejak ya dari pikiran kita gitu kan. Memang kadang kita itu kalau dengan kelompok, dengan orang yang kita nggak sukai atau kelompok yang berbeda dengan kita itu kan sulit untuk objektif. Makanya kan di dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu gitu kan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap sebuah kelompok tertentu, kaum tertentu terus kemudian mendorongmu menjadi tidak adil gitu. Iya. Ya.
memang itu berat gitu ya. Jadi untuk bersikap adil, bersikap objektif itu ya tantangan bagi kita. Apalagi dengan orang yang mungkin kita benci. Kita benci betul ya, kita benci Atau kita tidak sukai lah gitu ya. kita nggak sukai ideologinya berbeda dengan kita, pandangan politiknya berbeda dengan kita, itu kadang-kadang berat Adil sekali sulit. untuk berbuat adil itu. Maka itu adalah ya tantangan kita. Bagaimana kita bisa berbuat adil sejak dalam hati kita itu ya. Kalau malah menurut saya itu sesuatu yang kita lakukan atau ucapkan apapun dalam kehidupan kita itu kayaknya semuanya harus bersanad, Ustaz. Maksudnya bersanad itu pasti kita mengucapkan ini pasti ada sandarannya, walaupun itu sandarannya itu diri kita sendiri. Kira-kira bisa gitu enggak, Ustaz? Ya kalau ke diri kita sendiri berarti kan itu apa namanya, pendapat ya, pendapat pribadi ya, ijtihad pribadi. Kalau gitu ya. seperti itu boleh enggak kita berpendapat sendiri, tapi kita sandarkannya ya ini pendapatku sendiri, mau percaya atau tidak terserah, itu gimana, Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Kan Islam sendiri itu kan menghargai kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat ya. Kalau dalam kajian-kajian maqasid syariah itu ada hifzul akal. Hifzul akal itu dalam konteks maqasid syariah klasik ya artinya pemeliharaan terhadap akal. Nggak boleh minum khamr gitu kan, nggak boleh teler, mabuk-mabukan. Tapi dalam konteks kajian-kajian kontemporer gitu ya, kajian maqasid syariah kontemporer, hifzul akal itu bisa diartikan sebagai kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat gitu. Jadi Islam menghargai itu, menghargai kebebasan berpendapat. Berarti yang nggak boleh itu kalau kita mengatakan sesuatu yang bersandar kepada seseorang, misal Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi nggak pernah mengungkapkan. Nah itu diancam, kalau itu adalah hadis itu ya diancam neraka itu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis yang paling mutawatir. Jadi kalau di ranking itu hadis paling tinggi. Paling tinggi, Mas. Saya dulu itu suudzon gitu ya. Ketika saya ngaji kitab ilmu hadis itu dari kitab ilmu hadis yang klasik gitu, misalnya Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian Taqrib An-Nawawi, Tadribur Rawi, As-Suyuti dan lain sebagainya. Sampai kitab-kitab hadis, ulumul hadis yang kontemporer ketika membahas tentang hadis mutawatir, contohnya selalu hadis itu. Saya tuh sempat berpikir, ini ulama hadis ini apa kopas-kopas aja gitu ya, apa nggak ada hadis mutawatir yang lain itu. Padahal Imam Suyuti itu ya beliau punya kitab ensiklopedia hadis-hadis mutawatir, Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Hadits Al-Mutawatirah, itu banyak, ada ratusan gitu ya hadis mutawatir. Kenapa nggak contoh yang lain gitu ya? Selalu itu terus ya? Selalu itu, apakah kopas-kopas aja gitu? Saya dulu sempat suudzon begitu, tapi begitu saya teliti ternyata memang hadis itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hadis-hadis yang lain, oleh hadis mutawatir yang lain. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Al-Ashrah Al-Mubashshirina bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga itu, dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan 70 sahabat, ada yang mengatakan 100 gitu ya, yang banyak sekali. Dan itu tidak pernah ada hadis yang seperti itu gitu. Dan pesannya apa? Pesannya adalah ancaman agar tidak mengatasnamakan Nabi itu, ancaman neraka itu. Itu yang kadang-kadang kita kurang merenungi gitu ya. Ya, padahal hadis yang paling sahih, hadis yang paling mutawatir, yang kedudukannya paling tinggi, itu pesannya adalah ancaman supaya tidak berdusta mengatasnamakan Nabi. Nah nih, tentang berdusta atas nama Kanjeng Nabi, Ustaz. Nah, betul. Saya itu pernah membaca tentang Ihya Ulumuddin. Oh iya. Nah, Ihya Ulumuddin itu kan Al-Ghazali Imam yang Al-Ghazali, menuliskan. Nah, ketika ada yang mengkritik beliau, kemudian beliau ngomong bahwa hadis-hadis yang ditulis itu kemudian langsung ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu kan kalau dalam hal apa yang kita pahami, kok bisa konfirmasi ke Kanjeng Nabi, padahal kan jaraknya jauh nih, dan Kanjeng Nabi sudah wafat misalnya seperti itu. Itu kan ada yang kemudian meragukan hadis-hadis ini. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, saya pernah nulis tuh Mas Aldia. Jadi Mas Aldia nanti mungkin bisa baca artikel saya juga, itu metode kasyaf dalam tasfih hadis di kalangan apa namanya ulama-ulama tasawuf itu. Di dalam Ihya itu memang ada beberapa ulama yang sudah melakukan takhrij gitu, melakukan penelitian ya. Ada Imam Tajuddin As-Subuki, terus kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi gitu ya.
Tetapi kemudian ya memang ada beberapa hadis yang diperdebatkan gitu ya. Ada yang membela Imam Al-Ghazali misalnya, ya hadis itu ada di jalur lain gitu. Tapi dalam sejarah penilaian sahih sebuah hadis dengan menggunakan kasyaf. Iya. Kasyaf itu ya kalau dalam tradisi tasawuf ya bertemu dengan Nabi itu atau mimpi Nabi itu dalam pelacakan saya itu belum muncul di eranya Imam Ghazali, Mas Aldi. Jadi kalau Mas Aldi tadi itu Al-Ghazali misalnya saya menemui Nabi itu ya mungkin nanti saya butuh referensi itu ya. Tapi dalam pelacakan saya itu di eranya Imam Ghazali itu belum muncul. Kasyaf itu mulai muncul dalam pelacakan saya itu di eranya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu pasca Al-Ghazali. Ya, pasca abad ke-7 lah ya. Abad ke-6, abad ke-7. Al-Ghazali itu kan wafat 505 Hijriah. Iya. Itu belum muncul. Meskipun Imam Al-Ghazali oleh beberapa ulama hadis, Tajuddin As-Subuki, kemudian Al-Iraqi, beberapa hadisnya ya problematik gitu. Tapi memang dalam tradisi tasawuf, dalam penelitian saya itu ya memang ada kasyaf dengan tasheh dengan kasyaf itu, meskipun itu ya dikritik habis-habisan oleh ulama hadis karena tasheh dengan kasyaf itu kan subjektif, tidak bisa diverifikasi itu. Dan itu kalau diterapkan nanti kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh para ahli hadis itu runtuh gitu ya. Termasuk ittisalus sanad itu nggak berlaku. Adalah turwa, dhabtur jadinya nggak berlaku itu. Kalau di tradisi pesantren kan bahkan saya pernah dengar cerita itu yang namanya ilmu laduni. Katanya diludahi sama kiainya terus langsung punya ilmu kayak kiainya. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang mungkin gimana itu kita menghadapinya, Ustaz? Ya, saya meyakini ilmu laduni itu ada. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, ilmu laduni itu ghairu muktasab, tidak bisa diusahakan. Gitu ya. Kalau ilmu laduni itu bisa diusahakan, Mas Anis, itu pesantren, kampus tutup semua itu. Orang akan mencari ilmu laduni itu. Artinya itu ilmu ada. Ada, tapi itu tidak bisa diusahakan. Itu memang ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif dari Allah, mau diberikan ke siapa ilmu itu gitu. Dan memang kelemahan kita kadang-kadang atau beberapa santri di pesantren itu ketika membaca biografi para ulama misalnya ya, manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, itu mereka sukanya itu membaca yang di keramat-keramatnya itu. Oh, yang ada imajinasi. Iya, tentang karomah-karomahnya. Tetapi tidak dibaca bagaimana perjalanan intelektual, bagaimana perjalanan mencari ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana tertatih-tatihnya Imam Al-Ghazali ketika mencari ilmu itu jarang dibaca itu. Jadi pengennya langsung keramatnya saja gitu. Makanya ilmu laduni itu enggak bisa diusahakan. Jadi hadis Nabi itu jelas, hadis Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Jadi innama itu kalau dalam kajian usul fikihnya itu yufidu alal hasri, hanya gitu ya. Ilmu itu ya hanya bisa diperoleh dengan apa? Dengan ta'allum, dengan belajar. Gitu. Bukan dengan laduni gitu ya. Enggak bisa. Dan ilmu itu enggak bisa diwariskan. Enggak bisa ditransfer lewat sperma, itu nggak bisa gitu ya. Misalnya bapaknya orang alim, punya anak, terus ujuk-ujuk anaknya jadi alim, nggak bisa. Harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum itu. Gitu ya. Jadi ilmu laduni saya meyakini ada, tetapi ghairu muktasab. Tidak bisa diusahakan. Dan kalau kita membaca biografi ulama-ulama besar, itu perjalanan intelektualnya, perjalanan mencari ilmunya luar biasa. Tertatih-tatih mereka itu. Penuh dengan mujahadah, penuh dengan riyadhah itu. Nah, ini kalau mungkin dari sudut pandang, saya juga pernah penasaran sama ilmu laduni, Ustaz. Saya baca-baca, ini mungkin nggak mesti seperti itu ya. Ini cuman agak yang mendekati itu yang namanya intuisi. Nah, intuisi itu kan berasal dari diri kita sendiri sebenarnya. Dan kalau saya baca lagi tentang ilmu otak itu ya, neuroscience itu, bahwa otak manusia itu ada yang atas sadar dan bawah sadar. Dan bawah sadar itu sangat kompleks, maksudnya dia bisa menampung segala macam informasi yang mungkin kita nggak sadari bahwa informasi itu masuk. Ya gampangnya kayak misal kita mungkin nggak pernah mendengarkan pengajian secara sadar ya, tapi di jalan kita dengar, terus tiba-tiba kita punya informasi semacam itu. Itu mungkin yang kalau mungkin saya pelajari, karena kan saya penasaran sama laduni itu benar apa enggak. Nah itu
Mungkin salah satunya yang baru saya temukan itu, walaupun benar atau enggaknya itu saya kurang tahu juga. Tapi yang disampaikan Mas Anies berarti kan ada transfer keilmuan itu ya. Ada mendengar pengajian misalnya ketika di jalan, ada transfer keilmuan. Ada prosesnya. Walaupun ada nggak prosesnya, secara sadar. bukan ujuk-ujuk nggak pernah ngapa-ngapain terus kemudian langsung bisa menguasai segala ilmu. Saya tuh dulu pernah ketika di pesantren ada pengalaman begitu, Mas Anies. Ada orang datang ke pesantren saya dulu mau sowan ke kiai saya. Kebetulan waktu itu saya di pesantren itu menjadi petugas perpustakaan, penjaga perpustakaan gitu ya. Dan dia bilangnya sedang melakukan ritual ilmu laduni dan diperintahkan oleh gurunya untuk sowan ke kiai saya. Dan dalam ritualnya itu dia tuh sampai naudzubillah menceraikan istrinya itu. Ini real. Gara-gara pengen tadi dapat ilmu laduni. Katanya syaratnya itu istrinya harus diceraikan dulu itu. Terus dinikahi sama gurunya. Bukan. Enggak. Nah, jadi terus saya kemudian tanya, lah Mas, itu orang Jawa Tengah dulu itu. Ketika saya di Surabaya, loh Mas terus gimana sekarang? Ilmu laduninya sudah berhasil apa belum? Karena dia cerita itu laduninya itu berkaitan dengan ilmu apa? Ya menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab gitu ya. Bahasa Mandarin, macam-macam gitu. Saya tanya itu, sekarang udah berhasil apa belum gitu? Ya alhamdulillah berhasil. Nah pikiran saya itu, kalau berhasil tak tes tenan ini, gitu kan. Udah berhasil alhamdulillah, tapi saya belum tahu kapan bisa difungsikan. Gunakan, gitu. Dia bilang begitu itu. Ya kan, itu kan ini nggak bisa dibuktikan gitu kan. Ya, jadi ilmu itu ya harus belajar. Harus diusahakan itu ya. Iya harus diusahakan itu. Nah, Ustaz, ini kita kembali ke sanad ya. Jadi kalau soal laduni kan berarti kan syaratnya kurang sikoh itu ya. Kan artinya nggak ada rantai dari guru ke guru itu ya. Langsung awal kepada. Memang ya itu anugerah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yaitu karena buah dari keistiqomahannya dalam beribadah, keistiqomahannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian oleh Allah dianugerahi ilmu itu. Nah, biasanya ulama-ulama yang kemudian kita anggap atau disebut mempunyai ilmu laduni misalnya, sekaliber Imam Ghazali misalnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, itu ya tetap mereka berproses, mereka menjalani tirakatnya itu ya, belajar yang luar biasa, yang bertahun-tahun gitu ya, punya riyadhah, punya ya ketaatan yang luar biasa dan tidak melupakan tolabul ilminya itu. Nah Ustadz, tadi saya tertarik dengan fenomena bersanad. Ada yang karena tadi ada yang fanatik buta kata Mas Aldi, bagaimana itu menganggap tokoh yang disucikan atau yang punya pengaruh, kemudian apapun yang dikatakan itu langsung dibenarkan. Nah, ada juga fenomena yang keakuannya tinggi, pendapatnya terus selalu dibenarkan. Kan itu kan ada semacam kayak yang eksternal tadi seperti itu ada kelemahan fanatik buta, yang internal seolah dia sudah punya ilmu yang banyak. Kemudian apa yang dia sampaikan itu ya dianggap benar oleh dirinya. Nah itu apakah juga termasuk bagian dari fenomena yang hari ini terjadi karena tadi muncul huwa atau fitnah itu? Kalau saya menangkap apa yang disampaikan Mas Anies itu bahwa merasa diri paling benar gitu ya, itu karena dampak dari informasi yang diterima hanya dari satu sumber gitu ya. Jadi kalau ngaji misalnya itu ya hanya dari satu ustadz, satu manhaj katakanlah semacam itu ya, yang dia kemudian melakukan semacam doktrinasi itu bahwa kebenaran itu atau manhaj yang benar itu ya manhaj yang kita praktekkan ini dari guru-guru kita ini gitu, sehingga mereka merasa pendapatnya paling benar, pendapat orang lain dianggap keliru itu. Saya sering kali berdiskusi ya dengan teman-teman yang punya pemahaman semacam itu gitu. Jadi seolah madhab yang benar, manhaj yang benar itu ya manhajnya dia itu, manhaj yang lain itu seolah-olah dianggap keliru, tidak sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan. Dan itu untuk apa namanya? Untuk dalam tanda kutip menyadarkan itu memang susah sekali. Karena memang kadung terdoktrin. Ada doktrin yang kuat di dalam dirinya itu ya. Padahal kalau kita merujuk ke ulama-ulama salaf kita dulu, itu mereka gurunya itu banyak ya. Gurunya tidak satu ya. Meskipun mereka berbeda madhab. Ambil contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i itu mengambil fikih itu dari 3 madhab ya. Madhab Madinah yang dikomandoi oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian madhab Kufah atau fikih ahli Ra'yi, itu tokohnya Imam Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian fikih Makkah itu yang kemudian melahirkan madhab Syafi'i itu. Jadi belajarnya itu lintas madhab Imam Syafi'i itu, gitu ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga belajar pada Imam Syafi'i gitu. Yang kemudian Imam Ahmad ya punya ijtihad, punya madhab sendiri itu. Di era berikutnya itu, di era abad ke-8 Hijriah itu misalnya, Al-Hafidz Al-Iraqi itu dia berguru kepada Taqiyuddin As-Subuki, juga berguru pada Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ini murid seniornya Ibnu Taimiyah, pembelanya Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin As-Subuki itu nggak pernah akur dengan Ibnu Taimiyah itu. Tapi Al-Hafidz Al-Iraqi mengambil ilmu dari 2 tokoh itu gitu. Ya, tidak kemudian hanya terpaku pada Ibnu Abdul Aziz saja atau kepada Taqiyuddin As-Subuki saja, enggak, tapi dia mengambil ilmu dari berbagai macam ulama itu. Berarti kalau cara mensikapi diri kita, misalkan nih, biar kita nggak merasa diri kita paling benar, keakuan, itu apakah harus mengkonter diri kita sendiri dengan tadi kita belajar lebih banyak atau bagaimana? Kalau menurut saya ya kita harus membuka diri, mau belajar lebih luas lagi gitu ya, mau membaca referensi literatur dari kelompok lain di luar kita. Supaya apa? Supaya kita mengetahui argumentasi mereka, bukan dalam rangka untuk mengalahkan gitu ya, Mas Anis ya, tapi dalam rangka untuk memahami gitu. Karena yang namanya pemikiran itu nggak mungkin seragam. Betul. Ya. Allah menciptakan manusia itu nggak ada yang kembar identik 100%, nggak ada. Kalau itu saja secara fisik nggak ada, apalagi yang ada di dalam otak kita, nggak akan mungkin itu seragam. Dan itu nggak bisa diseragamkan, pemikiran itu ya. Maka cara yang terbaik adalah kita mau membuka diri, membaca literatur-literatur yang lebih luas, terutama literatur-literatur dari luar kalangan kita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami itu. Jadi jangan buru-buru ketika kita sudah mendapatkan kebenaran dalam diri kita, jangan buru-buru kita untuk menyampaikan gitu atau gimana? Jadi lebih, ya jangan buru-buru mengklaim itu pendapat yang paling benar. Gitu ya. Nah, mungkin kalau lalu kemudian menghakimi yang lain gitu. Ya, tentang kebenaran itu kan mungkin indikatornya kan kita mengejar kebenaran Tuhan ya, punya kebenaran Allah gitu loh. Ya. Nah itu kan kebenaran-kebenaran yang mungkin manusia usahakan. Tadi kalau bahasanya dalam agama ijtihad ya, Ustadz. Ijtihad ya, betul. Nah itu kan kita sebagai manusia mungkin enggak Ustadz kita mencapai kebenaran Tuhan yang mutlak itu. Ya sebenarnya ijtihad itu kan pemahaman ya, Mas Aldi ya. Tafsir itu kan juga pemahaman gitu. Kalau kebenaran yang mutlak itu mungkin kalau dalam perspektif saya itu ya perkara-perkara yang kemudian sudah disepakati itu. Misalnya tentang sebagai umat Islam itu ya harus mengerjakan sholat 5 waktu. Itu sepakat. Ya semua ulama sepakat, nggak ada yang berbeda. Mungkin itu dalam perspektif saya bisa disebut sebagai yaitu kebenaran yang mutlak dalam Islam gitu ya. Karena memang nggak ada yang diperdebatkan, ulama nggak ada yang beda pendapat. Tapi dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya atau digali dari ayat-ayat ataupun hadis yang dhanniyud dalalah, yang di situ ada peluang untuk interpretasi, ada peluang untuk ijtihad, maka kebenarannya akan jadi banyak itu. Dan mungkin kan kayak tadi Imam Syafi'i kan juga belajar dari beda-beda pemahaman dari gurunya, betul, kan. Betul. Itu kemudian terus beliau kan juga membuat mazhab meramu baru, ya. Mazhab baru ya. Beliau punya kompetensi, punya kaidah-kaidah, lalu kemudian diramu, menghasilkan ijtihad sendiri, produk hukum sendiri, lahirlah kemudian mazhab Syafi'i itu. Mungkin kayak misal saya itu belajar sama Kiai Anis, terus sama Kiai Qudori, itu kemudian pemahamannya mungkin berbeda. Betul. Beliau-beliau itu. Nah, terus kemudian saya kawinkan dengan pemahaman saya sendiri. Artinya kan kemudian itu menjadi satu ilmu baru. Kayak tadi Imam Syafi'i kan juga punya aliran fikih baru kan ya. Itu kan seperti itu juga kan Ustaz berarti? Iya, bisa begitu, bisa ya. Jadi intinya kita itu tidak menutup diri gitu ya Mas Ardi ya, Mas Anis ya. Enggak menutup diri dari ilmu-ilmu dari luar kita. Karena ilmu itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita jangan merasa eksklusif, merasa cukup mengambil dari
golongan kita sendiri itu. Nanti kalau kita merasa cukup, ya kita jadinya eksklusif itu. Kalau sudah eksklusif itu ya akan menganggap orang lain itu yang berbeda dengan kita itu menyimpang, katakanlah semacam itu gitu ya. Ya, ya. Ya, Ustadz, ini menarik tentang bagaimana kita belajar tentang sanad. Bahkan sampai tadi ada ilmu laduni, ada tentang bagaimana hakikat kebenaran itu, Ustadz. Tapi karena tadi waktu sudah dikode sama kru, mungkin ada closing statement tentang bagaimana kita bisa punya sanad yang baik, monggo Ustaz. Ya, saya kira untuk statement penutup pertemuan kita pada malam hari ini, menyikapi banyaknya berita yang tersebar dan tidak jarang berita-berita itu adalah hoax gitu ya, Mas Anies. Maka pesan saya adalah kita harus bijak dalam menerima informasi itu, termasuk bijak dalam membagikannya. Jadi saring sebelum sharing gitu ya. Jadi kita harus terapkan itu betul-betul untuk menyaring informasi-informasi yang masuk kepada diri kita sebelum kita men-share, membagikan informasi-informasi itu. Saya kira itu, Mas Anies. Oke, terima kasih Ustaz sudah rawuh dan berikan ilmu pada kita semuanya. Mas Ardi, Cukup, Mas ada Anies, tambahan cukup ya? Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar Dadais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, wal muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.